Halo Tribuners, El Rumi dan juga Jeffrey Nicole akan tanding tinju dalam acara Superstar Knockout King of the Ring yang rencananya akan digelar pada 9 Agustus 2025 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam pertandingan ini, rupanya Jeffrey dan El tidak hanya bertanding dalam kelas exhibition saja, melainkan ia tanding dalam kelas internasional. Bahkan Jeffrey dan El akan memperebutkan sabuk Influencer Championship Boxing. Tentu saja hal ini jadi pertandingan yang sangat bergengsi, dan El juga mengakui karena sabuk inilah ia mau tanding tinju lagi bersama dengan Jeffrey Nicole. Namun Jeffrey menganggap sabuk hanyalah sebuah status saja, melainkan ia sudah tidak sabar untuk mengalahkan El Rumi di atas ring tinju. Namun Jeffrey Nicole meminta kepada El Rumi saat pertandingan melawannya di atas ring untuk tidak mundur-mundur dan menghadapinya, karena banyak sekali penonton yang datang untuk menyaksikan dan mendapatkan hiburan dalam pertandingan mereka. Bagi Jeffrey, jika El terus mundur-mundur, lebih baik El melakukan dansa saja ketimbang tanding tinju. Berikut keterangan dari Jeffrey Nicole dan juga El Rumi. Ya, seperti yang saya bilang dari sebelum-sebelumnya, SKO 3 ini banyak banget surprise-nya. Tidak kalah juga pas pertandingan main fight ada Jeffrey Nicole dan juga El Rumi. Seperti yang saya dan Kaninta bilang tadi, pertarungan kali ini bukan hanya pertarungan sabuk dari Superstar Knockout, akan tetapi pertarungan ini akan bertaruhkan sabuk International Celebrity Boxing atau ICB. Jadi dari promotor sih gue harus menanyakan lagi kepada fighter-fighter ini, apakah kalian sudah siap untuk mempertaruhkan sabuk ICB National Belt Cruiserweight nanti? Itu dia. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong ya. Wow, oke, selanjutnya gue ingin bertanya juga untuk El dan juga Nicole ya. Pertama untuk El dulu ya. El, ini pertandingan kalian kan bukan sekedar duel dua nama besar lagi ya, tapi sekarang akan memperebutkan ICB yang seperti Sultan tadi sampaikan. Apa sih sebenarnya arti sabuk ini bagi kalian secara pribadi? El dulu, kami persilakan. Kalau aku melihat ICB ini sebuah sabuk yang prestisius ya, karena di 2 match sebelumnya aku udah menang 2 belt, tapi itu semua belt dari promotor, which is lokal. Dan jujur kenapa gua mau rematch lagi itu selain membuktikan match yang pertama, tapi alasan kedua adalah karena ada sabuk ICB ini. Mungkin kalau nggak ada sabuk ini agak males ya rematch lawan Nicole lagi, kayak ngapain sih rematch lagi. Cuma karena ada sabuk ini dan sabuknya dari internasional, dan ini skalanya internasional juga sampai ke influencer luar negeri. Jadi menurut gue ICB ini yang salah satu bikin gue pingin untuk rematch lagi. Yes, berarti menurut lo ini sangat-sangat prestis ya untuk sabuk ini. Nicole, Aku boleh nambahin? Boleh. Sorry, moralan sedikit. Influencer Championship Boxing. Sorry tadi salah sebut. It's okay. Influencer Champion Boxing ya. Oke, Bro Nicole. Sabuk ICB ya. Mungkin kalau salah satu dari kita dapat sabuk ICB, mungkin itu tanda kita sebagai fighter kali ya, habis bertarung di atas ring gitu. Ya asal bertarung ya, bukannya mundur-mundur. Bertarung nih, tapi jangan mundur-mundur ya. Gimana tanggapan lo ya? Ngomong apa sih nih? Belum ngomong panjang dia, tiba-tiba belum ngomongin ICB udah mundur-mundur. Tadi ngomong apa sih? Iya, katanya tadi lu jangan mundur-mundur. Ya karena mungkin yang sebelumnya gitu, mungkin lu banyak teknik sendiri untuk mundur-mundur. Kan gue juga udah bilang kemarin, nggak apa-apa banyak yang bilang mundur-mundur lah. Ada yang bilang fighter kok mundur-mundur, peluk-peluk. Itu kan sebuah strategi, pada akhirnya kan poin yang dihitung. Lu kalau bisa mundur menang juga mundur-mundur aja, kalau nggak usah maju-maju. Cuma maju-maju tapi kalah. Ya, maksudnya yang maju-maju kalah. Yang bener aja dong. Gimana? Jadi mundur-mundur tapi menang itu ya strategi. Orang kan kesini mau lihat orang tinju berantem. Kasih show lah, kasih orang apa yang pengen mereka lihat, bukannya main aman. Kalau main aman mah dansa aja bro. Makanya jangan main tinju kalau mau main aman. Yang minggu yang bulan lalu gue bilang tinju itu adalah sport, itu dia masih belum menangkap. Tinju itu ya art of apa ya? Ada seninya yang gue bilang waktu itu. Tapi kalau takut-takutan buat apa?
jangan main tinju kalau takut. Siapa yang takut? Buktinya gue mau rematch lawan lo lagi. Kalau gue takut, gue gak rematch lawan lo lagi dong. Ini gue berani. Oke, kita tahan dulu, sabar. Oke, ini ya. Ini sosial media udah rame habis ini. Oke, ini pertanyaan akan rematch ya. Ini kan udah jadi sorotan, ini udah rame banget di sosial media ya. Tekanan publik yang luar biasa. Nih, bagaimana kalian menjaga fokus dan juga mental agar tetap siap di hari pertandingan? Apalagi kan di dunia sosial media tahu kan lah, komen-komen negatif, positif segala macam. Kira-kira apa nih untuk menjaga fokus dan juga mental sendiri, El? Tentu mental terbangun mungkin dari kesiapanku juga sih ya. Kalau aku persiapannya kurang, mungkin mentalnya bisa agak drop juga gitu, karena gue juga tahu pasti Nicole persiapannya nggak main-main. Yes. Jadi kepedean itu meningkat ketika kita udah rajin latihan, dan sejauh ini karena udah rajin latihan lumayan meningkat sih PD-nya, nggak ada ragu-ragu sih. Oh, jadi yang penting rajin latihan, tapi nggak peduli dong dari sosial media di luar tuh ngomong apa, lu kayak nggak peduli atau lu ada kayak gue harus lebih baik dari mungkin ada omongan yang benar atau salah gitu. Jujur gue nggak pernah ngebaca peduli gitu, karena dari match pertama juga orang banyak yang ngejagoin lawan gue, pas lawan Nicole juga banyak yang jagoin Nicole, tapi kan pada akhirnya kan strategi yang berbicara, jadi yang penting banyak-banyak latihan, terus sama gue juga mencoba untuk tidak ngeposting banyak video latihan sih. Makanya juga mungkin orang kayak alah si El bisa apa sih, memang gue sengaja sengaja gue gak pengen nunjukin supaya gak dibaca lawan juga, jadi gak bukannya kayak gue latihan kelas terus gue posting tak ketahuan. Part of strategi lah ya. Oke. Untuk Nicole sendiri gimana Nicole nih untuk menjaga fokus dan juga mental dari omongan di sosial media segala macam? El bener sih, mental datang pas persiapan kita udah cukup, udah jelas. Jadi ya selama persiapannya oke, mental, keberanian semuanya pasti bakal ngikut aja. Oke, berarti persiapan yang paling penting ya. Iya, karena mungkin mental bertanding juga Nicole harusnya sekarang udah punya ya. Mungkin kemarin Nicole baru pertama kali tanding, mungkin mental tandingnya belum ada. Mungkin sekarang yang kedua harusnya dia jauh lebih siap. Karena kan kemarin udah tanding juga. Jadi balik lagi tergantung gimana persiapan gua sama Nicole aja sih sebelum tanding. Itu yang akan nanti memberikan hasil terbaik pada saat tanding. Yes, setuju, karena persiapan yang matang itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga tentunya ya. Oke, untuk Nicole sendiri, kalau ini kan El sendiri bukan petarung ya, tapi dia tuh kayak ya tenang, mungkin lebih slow gitu ya, dan mungkin terlihat siap. Tapi apa sih yang bikin lo yakin lo bisa ngalahin dia gitu dengan karakter El yang seperti ini? Mungkin lo agak sedikit berbeda dengan yang kira-kira